culture things, tech on my mind. Neo got my back, culture things, tech on my mind. Neo got my back, culture things, tech on my mind. Neo got my back, culture things, tech on my mind. Kami dari kelompok 4. 4. Herek, pengen ero gak sih sistem rujukan iku opo? Simaan yo. Latar belakang. Fasilitas pelayanan kesehatan menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Pasal 3. Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal. Pusat Kesehatan Masyarakat atau biasa dikenal dengan Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan terdepan dan ujung tombak penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat, serta juga menjadi sistem rujukan tingkat dasar. Sistem rujukan. Jadi, apa itu sistem rujukan? Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal dalam artian dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, dan secara horizontal dalam artian antara strata sarana pelayanan kesehatan yang sama. Oke, selanjutnya ada alasan untuk merujuk. Yang pertama, keterbatasan fasilitas peralatan, sumber daya manusia atau keterampilan. Yang kedua, peserta atau pasien perlu mendapat pelayanan medis dari dokter spesialis atau subspesialis. Yang ketiga, perlu pelayanan tambahan atau pelayanan yang berbeda dari yang ada. Yang keempat, butuh rawat inap dan pengobatan lebih lanjut. Yang kelima, perlu untuk mendapatkan pemeriksaan diagnostik atau terapeutik lebih lanjut. Itu tadi alasan-alasan pasien bisa dirujuk ke pelayanan kesehatan yang lebih mumpuni, yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis rujukan. Nah, jenis-jenis rujukan ini terbagi menjadi dua, yaitu rujukan kesehatan dan rujukan medik. Yang pertama, rujukan kesehatan. Nah, rujukan kesehatan ini diutamakan untuk upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan. Nah, dengan demikian, rujukan kesehatan pada dasarnya berlaku untuk pelayanan kesehatan masyarakat atau public health service. Yang selanjutnya, rujukan medik. Nah, rujukan medik ini diutamakan untuk upaya penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan. Nah, dengan demikian, rujukan medik ini pada dasarnya berlaku untuk pelayanan kedokteran atau medical service. Persiapan untuk rujukan. Persiapan yang harus dilakukan sebelum merujuk adalah A. Persiapan tenaga kesehatan. Pastikan pasien dan keluarga didampingi oleh minimal 2 tenaga kesehatan, dokter atau perawat yang kompeten. B. Persiapan keluarga. Beritahu keluarga pasien tentang kondisi terakhir pasien, serta alasan mengapa perlu dirujuk. Anggota keluarga yang lain harus ikut mengantar pasien ke tempat rujukan. C. Persiapan surat. Beri surat pengantar ke tempat rujukan, berisi identitas pasien, alasan rujukan, tindakan, dan obat-obatan yang telah diberikan pada pasien. D. Persiapan alat. Bawa perlengkapan, alat, dan bahan yang diperlukan. E. Persiapan obat. Membawa obat-obatan esensial yang diperlukan selama perjalanan merujuk. F. Persiapan kendaraan. Persiapkan kendaraan
yang cukup baik yang memungkinkan pasien berada dalam kondisi yang nyaman dan dapat mencapai tempat rujukan secepatnya. Kelengkapan ambulans, alat, dan bahan yang diperlukan. G. Persiapan uang. Ingatkan keluarga untuk membawa uang dalam jumlah cukup untuk membeli obat-obatan dan bahan kesehatan yang diperlukan di tempat rujukan. H. Persiapan donor darah. Siapkan kantung darah sesuai golongan darah pasien atau calon pendonor darah dari keluarga yang berjaga-jaga dari kemungkinan kasus yang memerlukan donor darah. Selanjutnya, peran puskesmas di era JKN. Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya, membina peran serta masyarakat, dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh sebagai salah satu vaskes tingkat pertama. Fungsi puskesmas di era JKN. Yang pertama, penyelenggara UKM, upaya kesehatan masyarakat primer atau tingkat pertama di wilayah kerjanya. Yang kedua, pusat penyedia data dan informasi kesehatan di wilayah kerjanya, sekaligus dikaitkan dengan perannya sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan di wilayahnya. Yang ketiga, penyelenggaraan UKP, upaya kesehatan perseorangan, primer atau tingkat pertama yang berkualitas dan berorientasi pada pengguna layanannya. Klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 mencabut Permenkes Nomor 659 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010 tentang klasifikasi rumah sakit. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan. Ketentuan peralihan pada saat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 berlaku. Yang pertama, RS yang memiliki izin mendirikan dan izin operasional berdasarkan PMK Nomor 56 Tahun 2014 dan PMK Nomor 26 Tahun 2018 tetap berlaku sampai masa habis berlakunya izin. Yang kedua, RS yang sedang dalam proses pengajuan izin mendirikan dan atau izin operasional baru atau perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan PMK nomor 56 tahun 2014 dan PMK nomor 26 tahun 2018 tetap diberikan izin sesuai dengan PMK nomor 56 tahun 2014 dan PMK nomor 26 tahun 2018. Yang ketiga, rumah sakit kelas C dan D yang telah memiliki izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan tertentu masih dapat memberikan pelayanan paling lambat 10 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Rumah sakit kelas C dan kelas D yang akan tetap memberikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tertentu harus menyesuaikan klasifikasinya sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini. Yang kelima, review kelas terhadap RS yang telah memiliki izin operasional berdasarkan ketentuan PMK nomor 56 tahun 2014 dan PMK nomor 26 tahun 2018 dilakukan menggunakan kriteria klasifikasi rumah sakit berdasarkan PMK nomor 56 tahun 2014 dan PMK nomor 26 tahun 2018. RS yang memiliki izin mendirikan dan izin operasional berdasarkan PMK nomor 56 tahun 2014 dan PMK nomor 26 tahun 2018 harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini paling lambat 1 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Ketentuan jangka waktu menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini paling lambat 1 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan, tidak berlaku bagi rumah sakit yang sudah memiliki izin operasional tetapi bangunan tidak terintegrasi dan tidak saling terhubung.
Dan yang terakhir, RS yang memiliki izin mendirikan dan izin operasional berdasarkan PMK nomor 56 tahun 2014 dan PMK nomor 26 tahun 2018 harus memiliki tenaga tetap paling lambat 4 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Kesimpulannya, sistem rujukan adalah pelimpahan tugas atau wewenang dan tanggung jawab atas suatu masalah kesehatan di mana ketika seorang pekerja kesehatan di suatu tingkat pelayanan kesehatan tidak mampu atau kekurangan sumber daya seperti obat, peralatan, dan keterampilan, sehingga mengharuskan untuk meminta bantuan dari fasilitas kesehatan lainnya. Jenis-jenis rujukan berdasarkan sistem kesehatan nasional ada 2, yaitu rujukan kesehatan dan rujukan medik. Peran Puskesmas di era JKN yaitu sebagai penyelenggara UKM primer atau tingkat pertama di wilayah kerjanya, pusat penyedia data dan informasi kesehatan di wilayah kerjanya, penyelenggaraan UKP primer atau tingkat pertama. Dengan adanya sistem rujukan, masyarakat diharapkan dapat memahami sistem dan cara rujukan yang baik, dan diharapkan Puskesmas sebagai fasilitas layanan kesehatan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu.